dipersembahkan oleh berikutnya. Ada satu anak muda yang juga punya cerita yang menarik. Mari kita sambut Billy Darmawan. Billy Darmawan, terima kasih Billy. Billy, tadi kami baru cerita tentang anak muda yang terpuruk oleh satu situasi dan kondisi orang tuanya. Nah, aku dengar juga ada drama dalam kehidupanmu ya. Ketika studio foto kakeknya yang juga dijalankan oleh orang tua ya, terbakar. Belum cukup Tuhan menguji Billy, karena kemudian ibu kena kanker. Coba cerita soal kebakaran yang terjadi dalam kehidupanmu ini. Apa yang terjadi hari itu? Ya, kebakaran ini sebenarnya saya alami tuh waktu usia masih sekitar 5 tahun, Bang Andi. Jadi ceritanya dulu itu kakek, saya tuh dari multicultural family gitu ya, Bang Andi. Kakek Chinese, papa Chinese, ibu Minang. Jadi saya dari kota kecil di Padang Panjang gitu. Nah, Padang Panjang itu Sumatera Barat ya, mungkin yang belum tahu gitu. Jadi ceritanya dulu kakek itu udah ngebangun sebuah bisnis usaha gitu ya, foto studio, di mana ketika saya mendengar dan mencari-cari cerita lagi, itu salah satu studio foto yang terbesar saat itu di Sumatera Barat. Even dulu Padang Panjang itu kan terkenal dengan kota pendidikan ya, Bang Andi. Banyak pahlawan-pahlawan juga yang hadir karena belajar di Padang Panjang gitu, seperti sekolah-sekolah Diniyah Putri, Tawali Putra gitu kan, termasuk Ibu Nur founder Paragon kan juga dari Padang Panjang gitu. Nah, dulu kota pendidikan, pasar berkumpul tuh di suatu kota Padang Panjang itu, dan settingannya kan mungkin tahun sekitar 1980-90-an gitu. Nah, even orang dari luar provinsi Jambi pun pergi untuk jualan, belanja itu ke pasar Padang Panjang juga gitu. Nah, singkat cerita, foto pun di studio fotonya kakek gitu. Nah, sekitar tahun 2002 kita diuji lah gitu, Bang Andi. Satu kompleks di pasar itu, studio foto saya di situ, kakek yang dibangun kakek itu kebakaran gitu. Dan kita, saya ingat banget visualnya adalah nggak ada satupun yang bisa kita bawa kecuali apa yang ada di badan aja gitu. Bahkan buat ngambil sendal aja nggak sempat gitu. Jadi kondisinya lagi tidur. Terus dibangunin semuanya, ayo kita ngungsi karena rumah kita kebakaran gitu. Sebelah kita ada rumah makan Padang lah, katanya sih sumber apinya dari situ, ada konslet listrik gitu. Nah, momen itu usia saya sih sebenarnya masih 5 tahun, masih baru TK pas itu, Bang Andi. Cuman jadinya dari situ kita memulai lagi kehidupan gitu ya, mengontrak gitu kan ke tempat yang lebih dekat tapi nggak lebih kecil lah, jauh lebih kecil. Terus di situ papa saya yang ngelanjutin studio foto itu. Cuman memang karena kakek sebelumnya udah punya bisnis yang besar dan kaget gitu ya, agak terguncang gitu, Bang Andi. Jadi nggak bisa terlalu banyak membantu lah ke operasional gitu. Jadi ekonomi keluarga terpuruk banget hari itu ya. Benar, langsung drop. Tapi mencoba bangkit kembali untuk membangun studio baru begitu? Benar, ngebangun studio baru karena pada saat itu kan pemerintah juga ada bantuan untuk ngebangun semacam toko-toko kecil lah, yang di situ dikasih ke orang yang terkena dampak dari kebakaran tersebut. Jadi kita bikin studio kecil-kecilan, terus karena networkingnya kakek, kita punya banyak kenalan-kenalan di kota-kota lain. Jadi kita numpang cetak di situ. Kita kalau misalnya mereka juga ada job untuk
foto panggilan lah sebutannya dulu ya, misal kayak orang wedding gitu kan, terus dipanggil itu bapak yang maju gitu. Cuman memang secara bisnis sendiri itu udah sangat jauh banget terpuruknya, udah bisa dibilang mulai dari nol bahkan minus gitu Bang Andi. Kamu berapa bersaudara? Saya bertiga bersaudara. 3 bersaudara. Saya yang paling bungsu, laki-laki satu-satunya. Jadi, baik. Dan ada cerita bahwa untuk bertahan hidup dan membangun kembali ya ekonomi keluarga, kamu jualan kue. Benar. Cerita Bikin atau jual? Bikin. Oh, kamu lebih bikin kue juga? Benar. Kue apa? Chiffon cake dulu namanya. Jadi dari kecil kamu memang sudah belajar membantu ekonomi keluarga ya? Sebenarnya karena studio foto itu ternyata nggak terlalu works Bang Andi. Jadi mama yang mulai berusaha untuk mencari cara gitu ya untuk almarhumah mama ya, mencari cara untuk gimana yang membantu kondisi keluarga gitu. Pada saat itu salah satu yang kepandaian yang bisa dilakukan adalah bikin kue itu. Jadi awalnya mama dulu gitu. Nah kita anak-anaknya tuh fokus ke sekolah gitu kan. Alhamdulillahnya di sekolah juga dari SD sampai ke SMA tuh selalu juara 1 gitu Bang Andi. Kamu? Iya benar. Berarti kamu saya kakak-kakak ya? juga. Oh kakak-kakak juga. Jadi anak-anak pinter nih semua. Iya syukurnya Bang Andi. Mungkin karena ada kayaknya harus bisa ngebantu, tapi karena sekolah harus ngasih yang terbaiknya di situ dengan gitu. Situasi dan kondisi ekonomi maka betul-betul harus serius ya. Benar Bang Andi. Baik, nanti cerita karena mamanya kemudian kena kanker dan kamu tadi akhirnya jualan kue, nanti ceritain. Tapi sebelum itu kita simak dulu video berikut ini. Di balik tenarnya brand personal care Cuff, ada sosok anak muda kreatif di Paragon Corp. Dialah Billy Darmawan atau biasa disapa Billy. Billy Darmawan adalah brand manager Cuff yang selama ini menjadi motor boomingnya produk perawatan bagi laki-laki. Cuff diluncurkan pada Oktober 2020. Tapi sebelum itu, dalam waktu setahun lebih, Billy menyiapkan semuanya. Mulai dari nama dan konsep brand, produk innovation-nya, produk development-nya, strategi brand launching hingga riset-risetnya. Bagi Billy, kepercayaan Paragon Corp yang diberikan kepadanya untuk bisa menghandle proyek ini merupakan kesempatan mahal yang tidak disia-siakan Billy. Meskipun di awal penuh perjuangan untuk mendekatkan brand ke konsumen, semangat Billy tidak pernah padam. Dan berkat inovasi serta kerja kerasnya, Cuff tumbuh menjadi brand yang cepat dikenal di pasar yang kompetitif. Baik, Billy silakan duduk dulu. Iya. Jadi kamu sekarang kerja di Paragon Technology Innovations. Perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik benar. Kamu lulusan? Aku teknik kimia di ITB. Bagus. Ya menarik. Tapi kita kembali sedikit ke belakang ya. Tentang bagaimana perjuangan keluargamu. Karena ujungnya kan kemudian kamu datang ke tanah Jawa ya. Yes, betul. Dari kampung halaman. Jualan kue itu apa yang terjadi sehingga kamu ikutan? Dan umur berapa kamu mulai terlibat untuk jualan kue? Sejak SMP tuh sebenarnya udah ikutan ngebantu mama lah untuk hal-hal yang sebenarnya simpel dan kecil gitu. Nah sampai akhirnya suatu ketika di kelas 3 SMA, jadi saya lagi persiapan ujian nasional gitu ya. Mama itu akhirnya cerita gitu kalau misalnya selama ini ada suatu keganjalan lah yang beliau rasakan gitu, ada pembengkakan lah, dan itu ternyata udah hampir sekitar 2 tahun disimpan gitu, dan baru dikasih tahu akhirnya kita semua kumpul anak-anak sama papa gitu ya, kita udah kayaknya ini harus dicek deh mah, soalnya kita nggak boleh biarin terus biopsi di rumah sakit Bukit Tinggi pindah kota gitu ya, dan akhirnya keluarlah hasilnya memang dapatnya CA gitu. Kanker. Yes, betul, kanker. Di saat kamu umur
Umur mungkin masih sekitar 15 tahunan, SMA kelas 3. Nah, setelah dokter ya mendiagnosa mama kena kanker, itu harus berobat di Jakarta atau di luar kampung halaman? Benar. Jadi ketika didiagnosa itu sebenarnya ada pilihan gitu ya. Kalau dari dokter di sana udah yang penting happy aja, nggak usah berobat gitu. Karena mindset lah kalau di cancer, pemahaman beliau. Terus kita cari-cari informasi lagi gitu ya, karena minim. Terus ada rumah sakit cancer kan Bang Andi di Jakarta, rumah sakit Darmais di Jakarta Barat di Slipi gitu. Nah akhirnya mama sama papa berangkat ke sana untuk berobat. Yang di kepala kita tuh mungkin hampir sekitar beberapa minggu aja gitu. Cuman ternyata prosesnya lumayan panjang sehingga hampir sekitar 1,5 tahun lah mama tuh di Jakarta untuk berobat gitu. Nah pada saat itu kakak kondisinya sedang kuliah, dua-duanya. Satu kuliah di UNAN bagian akuntansi, yang kedua lagi kuliah di UNP bagian pendidikan kimia guru. Jadi otomatis kita bertiga coba untuk gimana ya caranya supaya kita tetap melanjutkan nih usaha, karena otomatis pemasukannya hanya dari situ gitu. Karena waktu mama berobat terpaksa bisnis kue ditinggalkan. Benar. Ya, terus? Nah dari situ yang saya juga dapat dari mama itu ternyata tanpa ada aba-aba kita semua udah bisa aja gitu Bang Andi yang manage itu gitu. Di situ aku belajar kayak punya karyawan yang keluarga sendiri juga tapi ngebantuin gitu ya, gimana nge-manage kerjanya, operasionalnya, mesen bahan baku gitu kan. Terus sampai masak dulu kan oven di Padang tuh belum yang gas, jadi masih minyak tanah. Jadi lumayan tuh kayak ngisi-ngisi minyak tanah ke 5 sampai 6 kompor gitu ya. Terus ngeliatin kuenya, ada momen-momennya kayak kena oven, terus nggak sakit, sejam kemudian aduh sakit banget ya. Gitu. Baik, jadi diambil alih oleh anak-anak ya. Benar. Termasuk kamu terlibat di dalamnya. Benar. Nah, kapan persisnya kemudian kamu punya kesempatan untuk ke Jawa? Nah, pada saat itu alhamdulillah UN berhasil berjalan dengan lancar dan termasuk nilai tertinggi UN di kota gitu ya Bang Andi. Terus lanjut ke bimbel untuk persiapan masuk ke PTN gitu. Nah, pada saat itu sih masih ada SNMPTN, jadi undangan lah ya sebutannya. Dan alhamdulillahnya justru ketika bimbel baru berjalan sekitar 2 sampai 4 minggu, hasil SNMPTN-nya keluar dan dapat undangan di ITB, Fakultas Teknologi Industri. Nah pas itu memang diskusi lah sama mama papa yang lagi di Jakarta gitu kan. Pada saat itu sebenarnya ada lumayan krisis juga ya, kayak papa bilang udah kamu gap year dulu deh setahun karena kayaknya mama perlu disupport nih, siapa yang nanti akan lanjut biaya untuk kesehatan mama ya. Benar, cuman mama yang pas itu beneran kayak udah nggak boleh mimpi anak-anak mama tuh berhenti karena beliau gitu. Makanya dengan segala macam ini bismillah langsung oke, berangkat gitu ke Bandung untuk daftar ulang gitu. Baik, terus kemudian masuk ke teknik kimia. Benar. Nah ketika milih teknik kimia apa yang terbayangkan, pekerjaan apa yang terbayangkan hari itu? Ya, yang paling berasa adalah oil and gas Bang Andi. Jadi saya tes ngambil subjurusan oil and gas karena udah bayangannya kerja di Qatar gitu kan dengan gaji triple digit gitu kan Bang Andi. Terus ngambil tugas akhir juga tentang gas, proses hidrat di gas gitu ya, di industri gas. Itu sih. Ini biaya sendiri atau beasiswa? Di awal biaya sendiri semua, cuman kalau di ITB kan ada subsidi, jadi kita bisa mengajukan penurunan UKT hampir sekitar 60% lah penurunannya. Jadi ceritanya dulu pas baru kuliah itu cuman 4 juta satu semester. Nah itu biaya sendiri, kakak yang di Padang sambil kuliah tuh ngelanjutin usaha kue, jadi konsisten ngirim uang tiap bulan. Terus dari Idul Fitri tadi kita akhirnya ngumpulin uang banyak, terus dibagi-bagi posnya ini untuk kuliah saya, untuk kuliah kakak, untuk bayar kos gitu-gitu. Nah tapi aku dengar kamu jualan kue di kampus, itu benar atau bukan itu? Benar, dari jualan kue di kampus. Bikin dan jualan.
Oh, kamu bikin kue terus jualan di kampus? Iya benar. Apa yang terjadi kok kamu harus sampai jualan atau bikin kue? Ya, jadi itu di tahun ketiga, jadi ada pekan kreativitas mahasiswa PKM, ada bagian wirausaha gitu. Sebelumnya saya pas tahun kedua masuk ke kabinet juga ngambilnya wirausaha karena pengen gimana ya caranya supaya cepat bisa dapat pemasukan gitu kan. Dan yang saya bisa itu ya saat itu memang bikin kue gitu. Jadi dari hasil uang jajan yang disisih-sisihin gitu kan, beli oven microwave kecil, terus yang biasanya bikin kue ukuran besar, terus bikin kue yang ukurannya kecil karena lebih fit untuk market kampus. Yang tadi kalau di foto tuh ada namanya michi-michi. Michi-michi itu. Oh, itu tadi kue iya, yang benar. kamu buat? Ya benar, ngedesain sendiri, terus beli packagingnya di Cibadak sendiri, terus beli bahan, beli segala macam gitu. Persis kayak mahasiswa atau UMKM lah Bang Andi. Tahun berapa itu? 2017 atau 2018 gitu kalau nggak salah. Masih jalan atau tidak ini? Sekarang udah nggak, yang di Padang yang masih jalan. Kamu malu nggak waktu jualan kue di kampus? Mungkin karena approach-nya dari lomba, jadi ya udah hajar aja gitu Bang Andi. Dan alhamdulillah teman-teman di kampus juga ternyata support. Bahkan di tahun keempat tuh saya sempat dapat beasiswa dari ITB Angkatan 83 dan mereka lagi bikin suatu acara karena tahu saya punya itu, mereka ordernya lumayan besar sampai saya keteteran lah gitu Bang Andi, sampai listrik kos habis harus ngisi dulu karena pakai microwave gitu-gitu. Jadi dia membantu ini ya? Membantu. Dan ada cerita yang lucu juga sih sebenarnya Bang Andi. Jadi ada waktu saya ngantar kue itu ke kampus karena ada teman yang order mungkin sekitar 5-6 gitu ya. Harganya satunya 10.000, 60.000. Nah pada saat itu minjem motor temen, ada agak jalan sedikit, cuman karena motornya motor lama gitu ya, kena tilang Bang Andi. Kena tilang di Bandung gitu kan. Terus akhirnya ya gimana ya, pas itu juga masih mahasiswa, kena 100.000 lah. Jadi sebenarnya masih rugi nih. Dapat untungan, dapat pemasukan 60.000, bayar 100.000. Tapi jadi cerita yang pas diingat-ingat lagi, wah lucu juga ya ternyata jalan. Ya sekarang lucu ya. Tapi dulu deg-degan banget. Nggak ada lucu-lucunya sama sekali ya. Nah ini kan menarik, teknik kimia ya. Kemudian sekarang kamu ngurusin apa di Paragon ini? Di Paragon saya di brand sekarang. Masuk pertama kali itu sebenarnya saya di product innovation development. Cuman biasa lah Bang Andi ya, dulu kan pas lulus idealisnya adalah sesuai dengan jurusan. Jadi teknik kimia harusnya masuk ke pabrik karena kita udah susah-susah pas TA tuh rancang pabrik gitu kan Bang Andi. Turns out pas di sesi interview dengan BOD terakhir family gitu ya, udah percaya aja sama saya, kamu produk gitu. Saya sampai 3 kali bilang, Pak tapi saya teknik kimia gitu. Saya itu proses Pak gitu, belajar input proses output gitu. Ya udah percaya aja deh gitu kan. Ya udah deh saya ikut. Akhirnya di produk gitu Bang Andi. Di produk tuh awal-awal produknya berarti kosmetik juga lah ya. Kosmetik juga. Jadi di awal-awal tuh saya sempat depresi. Enggak. Depresi karena ini apa ya, harus dicoba pakai eyeliner gitu Bang Andi. Suatu hal yang kayak saya nggak pernah dalam hidup saya membayangkan pakai eyeliner gitu. Kan. Tunggu, kamu coba pada dirimu sendiri? Coba pada diri sendiri Bang Andi. Kalau lipstick? Lipstick alhamdulillah nggak pernah. Karena saya agak milih-milih mau lipstick mau eyeliner deh masih. Okay. Saya dapat project itu dulu ini Bang Andi. Jadi Paragon itu ceritanya dulu masih OEM lah si eyeliner ini. Tapi kita pengen lokalisasi eyeliner itu ke pabriknya kita gitu. Jadi otomatis kan harus belajar nih feature produknya gimana sih gitu. Supaya ketika kita pindahin dari yang sebenarnya OEM ke pabrik kita udah match the feature-nya produk gitu. Terus dulu juga sempat dapat project eye mask, sheet mask gitu. Jadi maskeran hampir tiap hari. Sampai saya belajar dari calon istri saya gitu kan, ajarin dong caranya pakai eyeliner, pakai sheet mask. Jadi kamu pacaran, terus kemudian minta pacarmu itu dulu ngajarin kamu make up. Iya kurang lebih kayak gimana sih cara nge-swatch-nya gitu. Dan dia tetap mau menikah sama kamu. Alhamdulillah Bang Andi, istri saya sekarang ada di sini juga. Mana istri, boleh berdiri istri? Untung dia bilang, waduh ini
calon suamiku ini kayaknya nggak cocok ini. Ternyata percaya juga ya? Percaya juga, karena saya waktu masuk Paragon tuh konsultasi juga kayak, kan ini ya beauty ya, sedangkan saya pengennya oil and gas gitu. Jauh sekali ya. Cuman karena beberapa kali nemenin ke belanja gitu kan, ke toko-toko kosmetik, jadi lumayan terpapar lah. Kebetulan lumayan terpapar. Nah, yang menarik aku dengar ya, Billy ini berada di belakang lahirnya produk pria ya, kosmetik pria ya. Namanya apa? Kaf. Kaf, teman-teman. Jadi bagaimana cerita sampai lahir, kan selama ini Paragon dikenal dengan Wardah ya, dengan segala macam produk-produk tapi untuk perempuan. Betul. Bagaimana awal mulanya lahir ada produk laki-laki? Ya, jadi kita pada saat itu udah punya hampir sekitar 10 brand mungkin ya, tapi semuanya memang untuk female. Pertama kali lahir brief itu sebenarnya dari Ibu Nur Hayati Subakat langsung gitu ya, Bang Andi melalui Bu Dini, pada situ VP Produk ngomong kayaknya kita udah harus masuk ke male gitu, karena ngelihatin Wardah itu potensinya udah besar banget. Bu Nur juga ngelihat kayak kajian itu mulai berbayar dan harganya nggak murah gitu Bang Andi. Orang berbes-bes datang, terus untuk kajian penuh, pindah dari sebelumnya masjid ke ballroom. Terus yang kedua, tempat yang paling bagus dan paling nyaman di mall atau airport sekarang udah musola gitu. Artinya ada pergerakan kelas ekonomi menengah muslim nih yang lagi naik gitu. Jadi simpelnya apa, bikin Wardah versi cowok gitu kan Bang Andi. Nah udah pernah dites tuh sebelum saya masuk infonya gitu kan, ada Wardah men gitu. Cuman ceritanya karena Wardah itu udah asosiasi banget sama beauty, jadi buat cowok tuh jadi meh gitu kan gitu. Jadi aneh sih Wardah for men atau Wardah men gitu ya. Iya benar. Nah kemudian lahir nama Kaf itu dari mana? Nah jadi kita riset kan Bang Andi. Riset ada 3 nama dan nggak ada Kaf sama sekali di situ gitu. Dan pada saat kita akhirnya akan perisan lagi ke BOD, dan kita udah menyampaikan kayak kita nggak ada yang serak nih dengan 3 nama itu. Dan pada suatu hari yang perisan itu yang tadi ada foto di awal banget, hari Jumat gitu ya, terus kita juga habis datang ke salah satu story dari Noman Ali Khan, kalau Bang Andi tahu, dia cerita tentang spirit anak muda yang di corporate dalam sebuah surat namanya Al-Kahf gitu ya di Al-Quran. Akhirnya kita keluar kayak yang paling komprehensif untuk membahas tentang pemuda ya si Kaf ini gitu. Lahirnya dari salah satu surat di Al-Quran. Jadi ini sumbernya aja Al-Quran ini ya. Iya banget. Dari Kaf. Walaupun sepintas karena merek keluar itu ya. Yes betul. Dan itu kita tes juga. Maksudnya kita tes akhirnya ke orang, malah banyak yang bilang nih kayak brand Jerman justru gitu kan. Kaf ya kayak Jerman ya. Dan oke, ternyata sumbernya Al-Quran itu ya. Ada surat ya Al-Quran ya. Benar, surat yang dianjurkan dibaca tiap hari Jumat gitu. Jadi repetitif gitu. Bukan berarti semua produk-produk ini hanya bisa dipakai pada hari Jumat, bukan ya? Bukan. Setiap hari. Setiap hari. Baik. Nah, Billy, ini ada juga yang mau mewakili aku untuk bertanya ini ya. Seperti biasa kita kasih kesempatan anak muda, mahasiswa yang hadir di sini untuk bertanya. Kali ini yang mau bertanya adalah Kamran Rahmat. Ya, S1 Teknik Metalurgi dan Material. Wah, ini juga berat ini ya. Mana? Baik, oke, silakan kamu boleh duduk mewakili aku di sini atau mewakili teman-teman mahasiswa bertanya kepada kakakmu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk bertanya. Sekarang itu banyak isu atau masalah terkait dengan anak muda yang sudah lulus atau bisa dibilang kayak fresh graduate itu yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan jurusan atau bidang yang dia tekuni selama kuliah gitu Kak. Nah dari senior saya juga ada juga yang awalnya itu dia itu jurusan teknik gitu, tapi bekerjanya di bank gitu kan, jadi kayak kurang linear.
Nah, menurut kakak sendiri, apakah kita itu harus kekeh terhadap passion kita yang kita sudah tekuni selama kuliah tersebut, yang kita itu harus bekerja sesuai dengan bidang kita gitu Kak? Gimana kalau misalkan kita belum dapat sesuai dengan bidang kita kayak nggak usah kerja dulu lah, atau kayak gap dulu, atau kita upgrade skill dulu, atau kita itu realistis aja gitu. Gimana kehidupan di dunia kan kayak dinamis gitu. Mungkin tahun ini ada lowongan kerja, tahun depan itu nggak ada gitu Kak. Sehingga kita sesuai apa enggaknya itu dengan jurusan atau bidang kita tekuni itu, ya udah kita ambil aja gitu Kak. Itu pertanyaan pertama mungkin. Yang kedua, mungkin kalau misalkan saya terjebak atau terpaksa untuk masuk ke pekerjaan yang nggak sesuai dengan bidang saya gitu Kak. Bagaimana kita itu bisa survive dan nyaman terhadap pekerjaan tersebut gitu. Jadi kayak nggak terlalu menyesali apa yang kita ambil atau kita pilih gitu Kak. Terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap tuh pertama, nggak apa-apa nggak sih misalnya kerja di tempat yang nggak sesuai dengan dimana kita kuliah pertama gitu ya. Kalau nanya ke saya, ya ini salah satu contohnya saya gitu kan, kuliah teknik kimia, oil and gas, kerja di beauty, kosmetik gitu. Sekarang di marketing lagi, udah nyebrang kayaknya 180 derajat gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Saya tuh paling suka sama ada suatu quotes yang ngomong tentang gimana sebuah mimpi itu bukan hanya harus diperjuangkan tapi harus dirawat gitu. Nah mungkin yang harus dicari pertama adalah mimpinya sebenarnya mau apa sih gitu Mas Kamran dalam hidup gitu. Mimpinya bisa jadi hal yang ternyata lebih besar daripada sebuah jurusan atau daripada sebuah pekerjaan gitu, sehingga jurusan, pekerjaan itu hanya medium untuk mencapai itu gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih sebenarnya yang harus kita pertahankan gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat di kuliah atau kampus itu kan kita ngebentuk pola pikir gitu kan, mindset kayak metalurgi gitu. Metalurgi, teknik kimia itu kan sebenarnya agak deket ya. Kalau di ITB tuh kita tinggal nyebrang aja sih jurusannya gitu. Kadang suka tukeran dosen gitu kan. Nah di situ saya belajar sebenarnya dalam suatu pembuatan proses teknik kimia itu melibatkan tentang input, proses, dan output. Nah, thinking itu kan universal banget, bisa dipakai di mana aja. Mau bikin iklan, inputnya brief gitu kan. Briefnya bagus nggak? Kalau briefnya sampah, outputnya bisa jadi sampah juga gitu kan. Kalau briefnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Jadilah iklan yang memorable gitu. Mau bikin campaign pun kayak begitu. Jadi yang penting untuk dicari juga adalah apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset yang akhirnya nge-shape cara kita untuk melihat sesuatu, dan itu kita pertahankan atau kita pelajarin terus sehingga dimanapun kita berada bisa kita aplikasikan gitu. Terus pertanyaan kedua tadi sebenarnya yang paling tips and triknya adalah sesimpel jangan berhenti belajar gitu, karena ada banyak banget di dunia ini yang bisa kita pelajarin. Jadi tempat baru, teman baru, ketemu dengan ekosistem baru, pola pikirnya adalah gimana kita belajar terus gitu. Apalagi sekarang lagi zaman ya, keywords kayak learn, unlearn, sama relearn gitu. Jadi kita udah belajar, tapi gimana caranya kita supaya ngerasa kayak kita tetap gelas kosong nih, tetap pengen belajar lagi tentang ini, pengen belajar lagi tentang itu gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kita tetap dapat hal yang bisa kita pelajarin gitu. Terus cari ekosistem atau lingkungan yang bisa ngebantuin kita buat terus berinovasi, berdampak gitu. Nah salah satunya yang lagi kita bawa nih, si Paragon kan ngebawa impact, innovation impact gitu kan. Jadi mau dari mana aja gitu kita tetap bisa ngelakuin dampak sebenarnya. Semoga menjawab ya Mas Kajam. Baik, terima kasih Kamran, dan kamu juga dapat buku serta kenang-kenangan produk Paragon Group. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Kamran. Ya, Billy. Ya, Bang. Ya, ini kan konteks kita atau tema besar kita sebenarnya bagaimana mendorong anak-anak muda untuk berinovasi ya, dan Betul.
Billy dan teman-teman sudah melakukan itu di Paragon dalam konteks produk-produk yang dihasilkan. Dan karena aku pernah main-main ke kantor Paragon, bertemu dengan anak-anak muda, ini di Paragon teman-teman, lebih banyak anak mudanya daripada orang-orang yang seumur aku gitu ya. Kami itu minoritas. Nah, anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif itu di sana begitu banyaknya. Tapi di satu sisi banyak teman-teman merasa kok aku nggak punya ide-ide kreatif, aku nggak punya ide bagaimana supaya aku bisa berinovasi. Boleh kasih tips nggak ke teman-teman, baik di sini maupun dimanapun yang menonton acara kita ini ya? Apa sebenarnya atau bagaimana cara menumbuhkan kreativitas, bagaimana caranya untuk memulai sebuah inovasi? Kadang-kadang kan pengen inovasinya itu menggemparkan dunia gitu, tapi karena terlalu besar kok nggak jadi-jadi gitu. Nah, tips apa yang membuat anak-anak muda tergerak, terdorong untuk melahirkan inovasi baru dalam hidupnya? Ya. Paling mungkin ketika ditanya tips yang paling ultimate gitu ya Bang Andi, setelah disarikan itu adalah jangan antipati terhadap masalah gitu, jangan apatis terhadap masalah gitu, karena inovasi itu sebenarnya lahirnya dari masalah gitu. Kita di Paragon sering banget ngomong kayak, ayo kita belanja masalah yuk gitu. Jadi kayaknya kurang kerjaan banget nih hidupnya nyari masalah gitu ya. Tapi maksudnya justru adalah dengan adanya masalah itu kan artinya butuh solusi gitu. Itulah yang nanti kita pakai jadi inspirasi kita untuk menemukan produk atau campaign atau output yang bisa ngebantuin memecahin masalah itu. Itu sih Bang Andi kalau. Jadi jangan terlalu berpikir rumit ya. Betul. Sederhana aja, kita mulai dari sesuatu yang kecil. Jadi memang harus berpikir terus apa ya. Tadi kan dijelaskan juga oleh Marshall ya, bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita sekecil apapun dengan kemampuan kita yang ada saat itu ya. Betul. Nah, Billy dan teman-teman kan juga bikin yang namanya CAF Community House ya. Yes. Itu apa itu ya? Jadi kita ngelihat sebenarnya lagi-lagi dari masalah lagi Bang Andi. Ada gap dari produk kayak men's grooming ini ketika dia masuk ke market itu just selling the products gitu. Jadi udah pakai ini biar ganteng, promo sekian gitu. Cuma sebatas itu. Cuma sebatas itu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh cowok-cowok ini kan sebenarnya adalah ingin jadi orang yang nantinya bisa tumbuh, bisa berkembang, berkomunitas, saling menguatkan gitu. Nah di situ kita ngambil insight kalau misalnya kita bentuk suatu wadah untuk para cowok-cowok ini juga. CAF bro lah kita sebutnya ya. Mereka CAF bro gitu. Aku boleh ikut nggak itu? Harus justru. Ada batasan usia nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. CAF bro ya. CAF bro. CAF sisnya gimana? Oh sudah ada wadahnya sendiri ya. Iya benar. Ini CAF bro-nya. Oke, iya. Apa yang dilakukan oleh CAF bro ini di dalam komunitas? Nah di situ kita bagi berdasarkan passion point. Kita bagi berdasarkan apa sih interestnya mereka terhadap sesuatu gitu. Jadi ada yang ketemunya sesimpel karena ada hobinya hobi yang positif, misalnya kayak olahraga lah sesimpel itu. Terus ada juga yang ketemunya justru memang pengen bikin dampak. Kita bikin lagi tuh namanya CAF Forward Bang Andi yang apa itu? Tahun lalu ya kita. Aku disuruh memandu acara itu, acaranya luar biasa. Tapi tujuannya apa itu ya? Nah CAF Forward itu sebenarnya kita sebutnya adalah spotlight Bang Andi. Spotlight ke anak-anak muda yang ingin berdampak dan punya dampak gitu. Makanya pas itu kita datangkan inspirasi-inspirasi yang dari global pun ada Khabib Nurmagomedov. Khabib yang UFC champion itu. UFC champions gitu ya. Pertama kali datang ke Asia Tenggara mungkin pas itu di Indonesia itu di CAF Forward gitu. Terus inspirasi-inspirasi dari lokal juga kita datangkan, salah satunya Bang Andi gitu ya, Bang Marco Marlo juga Bang Andi. Aku mewawancarai teman-teman yang beresin sampah-sampah di sungai-sungai ya, itu berdampak itu ya. Bener. Nah tujuannya itu sih sebenarnya pengen bawa kalau misalnya Indonesia tuh nggak kekurangan resource anak-anak muda yang energinya tuh besar banget, daripada disalurkan untuk hal-hal yang nggak produktif, ayo kita bikin wadahnya bareng gitu. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Billy. Billy terima kasih. Terima kasih Bang. Sudah berbagi inspirasi buat kita semua, terutama dalam konteks kita ini, siapapun kita bisa berinovasi dengan segala yang ada pada diri kita sendiri.
Dan kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih UI yang memberikan tempat ini untuk kita berbagi. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh